Ya, saudara, di tengah pandemi COVID-19 tentunya ada banyak sektor yang terdampak akibat pandemi COVID-19 ini. Mulai dari pemerintah kemudian menurunkan aturan untuk memberlakukan social dan juga physical distancing. Kemudian untuk pemberlakuan work from home maupun study from home untuk beberapa instansi perkantoran maupun instansi pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, saat ini saya sedang berada di Universitas Udayana sebagai salah satu universitas negeri yang ada terbesar di Bali. Dan kita ingin melihat kira-kira bagaimana proses pembelajaran selama masa pandemi COVID-19 ini, utamanya ketika mahasiswa dan juga seluruh pengajarnya harus mulai menerapkan sistem pembelajaran daring. Saat ini Nita sedang bersama dengan Rektor Universitas Udayana, ada Profesor Dr. Ana Agung Rakasudewi, SPS Konsultan, dan kita akan langsung berdiskusi dengan beliau hari ini. Om Swastiastu, Ibu Rektor, kabar baik hari ini? Baik, luar biasa. Baik, Prof, memang saat ini pandemi COVID-19 kita hampir setahun ya Bu ya, bersama-sama untuk menghadapi pandemi ini, berjuang tetap memajukan Universitas Udayana. Mungkin boleh diceritakan Bu, selama masa pandemi COVID-19 ini bagaimana sistem pembelajaran di Universitas Udayana? Iya, baik, sistem pembelajaran di Universitas Udayana semenjak adanya pandemi COVID-19 di awal Maret tahun 2020 telah merubah sistem pembelajaran tatap muka di Universitas Udayana menjadi pembelajaran online. Jadi semua kegiatan berbasis pada Webex system yang kebetulan sudah tersedia di Universitas Udayana sejak awal Januari tahun 2020. Di samping itu juga untuk kegiatan yang memerlukan tatap muka harus memenuhi kompetensi, diberikan kesempatan misalnya ke laboratorium, ya bisa datang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan seperti selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, ya, dan kegiatan-kegiatan lain pun termasuk ujian, baik itu ujian skripsi, ujian tesis maupun ujian disertasi sepenuhnya dilakukan secara online. Dan kita sebentar lagi juga akan memulai tahun ajaran baru, Bu Rektor. Nah, itu seperti apa sistem perikutan mahasiswa barunya, Bu? Iya, jadi penerimaan mahasiswa baru di Universitas Udayana bergabung dengan LTMPT, yaitu Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Negeri, di mana lembaga ini adalah merupakan lembaga di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di mana penerimaan mahasiswa baru berdasarkan LTMPT ini akan masuk melalui 3 jalur. Jalur yang pertama adalah SNMPTN, yaitu Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Yang kedua adalah SBMPTN, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri, dan yang ketiga adalah jalur mandiri. Di mana untuk penerimaan tahun 2021-2022 ini Universitas Udayana telah melakukan persiapan untuk menentukan daya tampung, ya, bersama program studi yang akan menerima yang ada di Universitas Udayana, yaitu sejumlah 52 program studi, di mana diantaranya 49 program studi S1, 1 program studi diploma 4, dan 2 program studi diploma 3. Jadi totalnya 52 program studi yang akan menerima mahasiswa baru di tahun 2021, ya. Jadi setelah memperhitungkan sarana, prasarana, dan juga jumlah dosen yang ada di masing-masing prodi itu, maka dari keseluruhan didapatkan daya tampung sejumlah 6.349 orang. Itu kalau dibandingkan yang sebelumnya berarti tidak ada pengurangan meskipun di tengah pandemi ini, Bu, ya, disesuaikan dengan jumlah tenaga pendidiknya saja, Bu? Iya, jadi justru ada penambahan, ya, karena program studi gigi mulut yang sebelumnya menerima 50 orang itu menjadi 100 orang karena persyaratannya sudah terakreditasi bisa ditingkatkan jadi 100 mahasiswa untuk program studi gigi mulut ini. Nah, kemudian untuk UTBK-nya, Bu, selama pandemi ini seperti apa untuk mahasiswa? Jadi untuk UTBK itu adalah melalui
seleksi SBMPTN nanti ya, kita memakai ujian tulis berbasis komputer. Jadi untuk di Universitas Udayana kami sudah menyiapkan 1.000 komputer ya untuk siap menampung mereka yang ikut seleksi melalui jalur UTBK. Jadi untuk tahun 2020 karena kita menerapkan protokol kesehatan, hanya 50% yang bisa dimanfaatkan dalam rangka mencegah penyebaran COVID untuk dengan menjaga jarak. Jadi kapasitas 1.000 itu hanya menampung 500 tiap session ya. Jadi itu sudah disesuaikan dengan protokol kesehatan ya Bu ya, pokoknya begitu. Nah itu untuk kesiapan Universitas Udayana, kemudian bagaimana sistem penerimaannya sampai dengan UTBK-nya. Nah ini kalau melihat selama pandemi COVID-19 tentunya beberapa orang tua mahasiswa juga ada yang terdampak pandemi, betul ya Bu Rektor. Nah kalau untuk Universitas Udayana sendiri apakah ada kebijakan tertentu mungkin untuk membantu para mahasiswa, mungkin apakah ada penurunan UKT atau seperti apa kalau di Universitas Udayana Bu Rektor? Iya baik. Jadi semenjak adanya COVID-19 di tahun 2020 kita sudah memberikan atensi kepada mahasiswa. Yang pertama adalah memberikan bantuan langsung tunai kepada mahasiswa yang ada di asrama yang jauh dari orang tuanya dan juga terdampak COVID. Kemudian juga kita memberikan keringanan UKT ya, untuk tahun 2020 sudah tercatat 3.031 mahasiswa yang mendapat keringanan, bahkan ada yang mendapat bantuan langsung tunai juga dari provinsi yang difasilitasi oleh Universitas Udayana. Kemudian ada penurunan level ya, kemudian ada pembebasan sementara dan juga ada pengangsuran ya untuk tahun 2020 3.031 orang. Kalau kita lihat Bu, Universitas Udayana sebagai salah satu universitas yang terbesar di Bali Bu ya, lulusannya banyak, juga kompetensinya juga sangat luar biasa. Sejauh ini selama pandemi COVID-19 yang hampir setahun ini kontribusi Universitas Udayana, Bu Rektor seperti apa? Iya, jadi pertama Universitas Udayana menetapkan gugus COVID Universitas Udayana dalam rangka mencegah penyebaran penularan virus COVID-19 khususnya di lingkungan kampus maupun di tengah-tengah masyarakat ya. Kemudian gugus COVID-19 ini anggotanya terdiri dari masing-masing wakil dekan ya, bidang kemahasiswaan di tingkat fakultas untuk mengkomunikasikan pencegahan penyebaran COVID-19 di Universitas Udayana ya. Jadi melalui ketua-ketua unit itu melakukan kegiatan-kegiatan protokol kesehatan ya, dengan menyediakan fasilitas untuk cuci tangan, kemudian juga hand sanitizer, kemudian juga masker ya, juga dengan menjaga jarak dan juga melakukan sterilisasi terhadap ruangan yang secara kontinu oleh tim gugus COVID ini. Di samping itu juga ketua gugus COVID ini berkoordinasi dengan pemerintah ya di dalam pencegahan pelaksanaan penyebaran COVID ini di masyarakat untuk juga dikoordinasikan di tingkat universitas ya. Nah, kebetulan kami Universitas Udayana mempunyai rumah sakit perguruan tinggi negeri Universitas Udayana yang beroperasi sejak tahun 2018 ya, sudah terakreditasi, sudah bekerjasama dengan BPJS tahun 2019. Di awal 2020 mendapat tugas dari Bapak Gubernur ya untuk dipakai sebagai rumah sakit khusus isolasi COVID, dan kami juga berkoordinasi dengan Kemdikbud ya, atasan kami di kementerian tentang penggunaan pemanfaatan rumah sakit Universitas Udayana ini untuk isolasi khusus COVID-19 dan sudah dilaksanakan ya. Sampai saat ini kami juga mendapat bantuan dari berbagai pihak sehingga mempunyai tempat tidur untuk pasien rawat inap itu sejumlah 138 tempat tidur ya, khusus untuk isolasi pasien COVID. Di samping juga alat-alat diagnostik di dalam
menegakkan diagnosa COVID-19 ini. Luar biasa berarti Bu ya, karena memang untuk Rumah Sakit Universitas Udayana juga kemarin pada saat awal pandemi juga berkontribusi penuh Bu ya sebagai salah satu rumah sakit rujukan untuk pasien isolasi COVID-19. Ibu tentunya sebagai Rektor Universitas Udayana di masa pandemi ini tantangan tersendiri, tapi sekaligus hal yang membuat kita semakin semangat untuk berinovasi ya Bu Rektor. Mungkin pesannya untuk masyarakat di rumah, kemudian untuk mahasiswa Ibu di rumah juga yang mungkin lagi menonton di rumah sambil belajar, nah itu seperti apa Bu Rektor? Baik. Jadi di masa pandemi COVID ini kami selalu menghimbau kepada adik-adik mahasiswa maupun keluarga dan masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan, selalu memakai masker, mencuci tangan, memakai hand sanitizer, menjaga jarak dan juga tentu makan makanan yang bergizi agar stamina sistem ketahanan tubuh tetap tinggi. Dan juga untuk adik-adik mahasiswa yang akan melanjutkan studi ke Universitas Udayana khususnya baik melalui jalur SNMPTN, SBMPTN maupun mandiri agar mencermati persyaratan-persyaratan, ketentuan-ketentuan untuk bisa mendaftar dan juga jadwal-jadwalnya dicatat, jangan sampai terlewatkan, jangan sampai gagal, ya siapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk bisa lolos masuk ke Universitas Udayana. Terima kasih. Dan sudah ditunggu dengan Bu Rektor tentunya Bu ya, dengan segala fasilitas yang juga tentunya sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Terima kasih banyak Ibu Rektor atas waktunya, sukses selalu untuk Universitas Udayana. Mudah-mudahan ke depannya kita terus bisa berinovasi, khususnya untuk memajukan pendidikan di Bali dan untuk mahasiswa Universitas Udayana. Sehat selalu Ibu Rektor. Ya, saudara, itu dia tadi perbincangan saya dengan Rektor Universitas Udayana. Dan saudara, tentunya di samping kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan dengan terus mengingat pesan Ibu dengan menerapkan 3M, mencuci tangan, menggunakan masker dan juga menjaga jarak. Tentunya kita sebagai generasi muda khususnya mahasiswa jangan lupa untuk tetap harus melaksanakan akademik kalian. Jangan lupa untuk melewatkan apapun yang harus kita pelajari meskipun di tengah pandemi COVID-19 untuk menciptakan generasi emas tahun 2045. Dewi Nitya, Semputu Aryasa, Kompas TV, Badung, Bali.